Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswa-siswi kelas 10 farmasi. Untuk hari ini Jumat tanggal 18 September 2020, untuk praktikum farmasinya melanjutkan yang kemarin, minggu kemarin waktu pertemuan ini tatap muka di sekolah. Kita sempat membahas jurnal itu sampai perhitungan dosis. Sebenarnya bukan urutannya tidak sesuai kemarin tapi langsung diloncat ke perhitungan dosis, mengingat bahwa untuk bab perhitungan dosis ini sangat rumit. Jadi kemarin diputuskan untuk langsung melangkah ke bab perhitungan dosis. Jadi kemarin yang dilewat itu ada bab mengenai monografi. Kalau monografi itu sekilas saja jadi mengenai pencarian tentang pemerian atau identitas dari zat aktifnya. Kemudian ada penggolongan obat, itu sudah saya jelaskan, bisa dicari di buku ISO Nah, kemudian sekarang kita akan bahas mengenai perhitungan DM. Saya tuliskan di sini bab 5 untuk perhitungan dosis. Di jurnal itu judulnya perhitungan dosis Nah, saya jelaskan di perhitungan dosis ini intinya tujuan akhirnya adalah kalian akan mencari yang namanya persen DM 1 kali minum dan persen DM 1 harinya atau seharinya dari pasien. Jadi tujuan utama menghitung dosis di sini di bab 5 ini, kalian akan mencari tahu berapa sih persen DM sekali minum sama persen DM seharinya pasien. Dimana pasien kemarin sudah diketahui itu berusia 10 tahun namanya Fanny, usianya 10 tahun dan ini adalah nama obatnya Jadi di bab 5 ini kita akan mencari tahu berapa persen DM sekali minum, persen DM seharinya dari Fanny yang usianya 10 tahun. Kenapa harus dicari? Kenapa harus dihitung? Karena dalam buku farmakope itu hanya tercantum daftar dosis lazim dan dosis maksimum untuk dewasa. Untuk dewasa kita sudah mengetahuinya bahwa yang disebut dewasa adalah usia 20 tahun ke atas. Sama halnya dengan materi yang sudah saya jelaskan kemarin waktu hari Rabu di dasar program keahlian, bahwa yang namanya DM di buku farmakope atau monografi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan hanya diberitahukan untuk dewasa. Nah, bagaimana cara mengetahui dosis maksimum untuk yang usianya 10 tahun atau 9 tahun atau 7 tahun, pokoknya yang di bawah 20 tahun Nah, kita akan menghitungnya. Tentunya dibandingkan dengan DM dewasa. Oke. Berarti data apa yang harus pertama kita ketahui untuk mengisi bab perhitungan dosis? Data yang harus pertama kali diketahui adalah yang pertama, cari DM 1 kalinya dan DM 1 harinya. Dari obat apa? Nah, ini lihat. Di resep ini ada 2 obat, ada efedrin dan ada ambroxol. Ini saya beritahu bahwa Eleosak menthapiperita ini adalah zat tambahan. Ini jelas tidak akan ditemukan karena bukan termasuk obat, ini zat tambahan. Jadi obat di sini hanya 2, ada efedrin dan ambroxol Oke, yang pertama kita berarti tulis dulu efedrin HCl. Oke, kita cari di farmakope edisi ketiga halaman ini.
ya. Jadi dimulai dari halaman 959. Ini halaman awalnya ya. Kita akan cari tahu efedrin ada di halaman ke berapa. Oke, kita mulai cari ini dari acetaminophen atau paracetamol ya. A ya, kita langsung cari yang dimulai dengan huruf E, efedrin HCl. Kita lihat apakah bisa ditemukan. Ini sudah huruf D. Bentar. Oke, ini ada. Kita temukan ada efedrin, efedrini hidrokloridum ya. Hidrokloridum itu kepanjangan dari HCl, jadi disingkat HCl. Kepanjangannya adalah hidrokloridum atau hidroklorida ya. Nah, kita cari ada nggak DM-nya untuk efedrin HCl. Kita balik lagi ke halaman awal, atau tidak perlu ya, kita lihat ini. Kolom pertama adalah cara pemakaiannya ya. Nah, ini kan tadi di resep, ini pulveris ya, serbuk, berarti sudah pasti diminum. SK ya, SK itu untuk subkutan ya. Ini ada oral. Nah, berarti lihat barisan yang atas. Yang ini. Ini kolom apa ini? 10 sampai 30 mg, kita lihat. Oh, ini dosis lazim. Nah, kita tadi tujuannya adalah untuk mencari dosis maksimum. Berarti di kolom yang ini ya. Di kolom yang ini, dosis maksimum sekali dan ini dosis maksimum sehari. Berarti kita lihat tabel di sini. Tadi oral ya, untuk efedrin HCl ada oral. Kemudian di kolom kedua terakhir yang dosis maksimum sekalinya adalah 50 mg dan dosis maksimum seharinya adalah 150 mg. Oke, kita tulis terlebih dahulu di sini. Sudah ketemu, jadi DM satu kalinya adalah 50 mg, sedangkan untuk satu harinya adalah 150 mg. Ingat, DM satu kali dan satu hari ini adalah miliknya DM dewasa ya. Yang akan kita cari adalah DM-nya Fani yang usianya 10 tahun. Sedangkan yang kita temukan di farmakope adalah DM-nya orang dewasa. Oke, sudah ketemu untuk efedrin HCl, DM satu kali dan satu harinya ya. Nah, selanjutnya apa? Kita cari DM satu kalinya Fani. Ya, caranya bagaimana? Yang pertama, DM satu kali. DM satu kali sama dengan, nah, kita cari dulu Fani sekali minum. Kemarin rumusnya bagaimana? Kita menggunakan rumus Young ya. Kita menggunakan rumus Young. Lihat materi yang kemarin hari Rabu, tanggal 16 September ya. Di sana untuk mencari DM atau menghitung DM dari anak-anak itu ada dua rumus, ada rumus Young dan ada rumus Dilling. Ada yang rumus dimana harus khusus untuk anak di bawah 8 tahun dan ada untuk rumus perhitungan resep untuk anak di atas 8 tahun. Kita lihat ini Fani usianya 10 tahun, jadi kita menggunakan rumus Dilling ya. Rumus Young itu N per N tambah 12 dikali DM dewasa, sedangkan untuk Dilling N per 20 kali DM dewasa. Nah, karena usia Fani 10 tahun berarti kita menggunakan rumus Dilling ya. Berarti DM satu kalinya adalah N per 20 dikali DM dewasa. N dinyatakan apa kemarin di materi? N itu adalah umur. Umur Fani adalah 10 tahun. 10 dibagi 20. Nah, DM dewasanya berapa tadi yang satu kali? 50 mg. Sama dengan 25 mg. Oke, sekali lagi saya ulangi. Jadi DM yang
yang dicantumkan pertama kali ini adalah DM orang dewasa ya. Sedangkan DM yang ini adalah DM-nya DM 1 kali dari Fani. Jadi sudah kita ketahui sekarang bahwa kalau DM sekali minum untuk efedrin bagi orang dewasa adalah 50 mg, sedangkan dosis maksimum sekalinya Fani adalah 25 mg. Ya, adalah 25 mg. Dapat dari mana 20 mg? Dari rumus ini. Sudah dari ketentuan, ya. Oke, sekarang sudah ditemukan nih DM 1 kali. Kita hitung DM 1 harinya. DM 1 hari untuk Fani. Masih dengan menggunakan rumus yang sama, rumus Dilling. N/20 dikali DM dewasa. N adalah umurnya 10 dibagi 20 dikali berapa DM dewasa untuk 1 hari? 150 mg. Kita tulis di sini 150 mg. Isinya adalah 75 mg. Oke. Nah, sampai sini kita sudah mengetahui DM 1 kali dan DM 1 hari untuk Fani. Kalau dosis maksimum sekali dan sehari efedrin untuk dewasa kalian dapat temukan di farmakope. Sedangkan untuk mencari DM 1 kali dan DM 1 harinya pasien, dalam hal ini namanya Fani yang usianya 10 tahun adalah 1 kalinya 25 mg, 1 harinya 75 mg. Selesai sampai di sini? Belum. Ingat tadi tujuan akhir kita adalah untuk mencari persen DM sekali minum. Ya. Bentar. Ya, berikutnya setelah diketahui dosis maksimum 1 kali untuk Fani dan dosis maksimum 1 harinya untuk Fani, sekarang kita masuk ke tujuannya akhir, yaitu untuk mencari persen DM 1 kali. Jadi bedanya kalau tadi hanya DM 1 kali, kita sekarang pakai persen di depannya. Nah, untuk menghitung persen DM 1 kali ini, kita harus mencari tahu dulu dosis sekali minum Fani. Dosis sekali minum Fani berapa? Carinya di mana? Itu ada di resep yang dituliskan oleh dokter. Kita lihat resepnya. Nah, di resep dikatakan efedrin HCl itu 25 mg. Ketika ada tanda DTD, data list dosis, artinya 25 mg ini penggunaannya untuk 1 bungkus. Ya, 25 mg ini sekali lagi ketika ada keterangan DTD berarti 25 mg ini untuk 1 bungkus. Nah, berarti untuk mengetahui dosis sekali minum Fani, kita cari tahu dulu sekali minum dokter meresepkan berapa bungkus sekali minumnya. Nah, di sini ada maksimum TDDP1, artinya ter dedie pulveris uno. Kalau di bahasa Indonesia menjadi 3 kali sehari 1 bungkus. Oke, dari resep kita sudah ketemu bahwa Fani sekali minumnya adalah sebungkus. Tadi untuk 1 bungkus itu mengandung efedrin HCl 25 mg. Berarti dosis sekali minum Fani adalah 25 mg. 25 mg ini karena Fani minumnya 1 bungkus gitu. Kalau ternyata Fani diresepkan oleh dokternya sekali minumnya 2 bungkus, berarti 25 mg dikali 2 ya, karena minumnya hanya 1 bungkus sekali minumnya, berarti dosis sekali minum untuk Fani adalah 25 mg. Oke, setelah diketahui dosis sekali minum, kita baru masukkan ke rumus. Untuk dosis maksimum 1 kali, rumusnya adalah dosis sekali minum dibagi DM 1 kali dikali 100%. Ya, dosis sekali minumnya tadi sudah ketemu 25 mg dibagi DM 1 kalinya tadi sudah kita hitung berapa? DM 1 kalinya adalah 25
miligram. Ya, dikali 100% sama dengan ini 25 dibagi 25 1 kali 100 berarti 100%. Ya. Oke. Sekarang yang kedua adalah untuk mencari persen DM 1 harinya. Nah, untuk persen DM 1 hari sama. Cari dulu dosis sekali minum dikali dalam sehari Fani minum berapa. Kita lihat resep. Maksimum 3 kali. Nah, berarti dalam sehari Fani minum 3 kali. Ya, dibagi DM 1 hari. Ya, dikali 100%. Dosis sekali minumnya tadi berapa? 25 mg. Sekali minumnya 3 kali. Maaf, dalam sehari Fani minum obat 3 kali. Dibagi DM seharinya tadi sudah dihitung adalah 75 mg dikali 100%. 25 dikali 3 itu 75. 75 dibagi 75 habis 1 ya. 1 dikali 100 sama dengan 100%. Selesai sampai di sini. Ini adalah penyelesaian untuk bab 5 dari resep yang ini ya. Jadi sudah kita ketahui sekarang persen DM 1 kali untuk Fani adalah 100% dan persen DM 1 harinya juga sama 100%. 100% ini artinya apa? Berarti Fani minum obat dengan dosis tepat di dosis maksimum. Jadi artinya masih di ambang batas dosis yang diperbolehkan untuk Fani. Kalau misalnya hasilnya lebih dari 100%, misalnya 101 atau 102%, berarti Fani minum obatnya melebihi dosis, artinya overdosis. Oke, ini pembahasan untuk bab 5 mengenai perhitungan dosis.